Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di bawah langit senja yang memerah, Bu Konita, seorang bidan muda, berjalan menyusuri jalan tanah berdebu di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau. Sudah hampir setahun dia tinggal di desa ini setelah menyelesaikan pendidikan kebidanan di kotanya. Desa ini begitu jauh dari keramaian, bahkan tak ada sinyal ponsel di sini. Sinyal ada namun jarang-jarang dan juga sedikit sekali. Tapi bagi Konita, kedamaian dan ketenangan yang ada di sini membawa ketenangan di hatinya. Konita adalah seorang gadis yang menawan dengan rambut hitam sebahu yang sering diikat sederhana. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, membuat siapapun yang bertemu dengannya pasti merasa nyaman. Tubuhnya yang lincah dan perawakannya yang lembut seringkali menjadi daya tarik tersendiri. Warga desa itu sangat menghormatinya karena dedikasinya yang tulus dalam mengabdi sebagai bidan. Hari itu seperti biasanya, Bu Konita akan mengunjungi beberapa ibu hamil yang sedang menantikan kelahiran buah hati mereka. Dia tahu betul bahwa akses kesehatan di desa ini sangat terbatas. Satu-satunya puskesmas terdekat jaraknya puluhan kilometer dari desa ini, sehingga dia sering menjadi harapan terakhir bagi para ibu yang sedang mengandung. Jalan-jalan yang sempit dan berkelok membuat perjalanan terasa lebih berat, terutama ketika musim hujan. Tanah-tanah di situ berubah menjadi lumpur yang sangat licin. Ketika sampai di rumah pertama, yaitu rumah Pak Rudi, ia disambut dengan hangat oleh istrinya Pak Rudi bernama Bu Wati. Bu Wati ini sedang hamil 8 bulan. Bu Wati adalah wanita yang berusia 40 tahun, dan ini adalah kehamilannya yang ketiga. Tetapi setiap kehamilan selalu membawa kekhawatiran tersendiri bagi Bu Wati. "Selamat sore Bu Konita, silakan masuk Bu," sapa Bu Wati dengan senyum lebar di bibirnya. "Sore Bu Wati, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sudah mulai terasa nyeri-nyeri di perutnya?" tanya Bu Konita sambil membuka tas medisnya yang selalu ia bawa. "Alhamdulillah sehat Bu, cuma kadang-kadang masih pegal di punggung," jawab Bu Wati sambil mengelus perut buncitnya. Konita saat itu dengan cekatan memeriksa tekanan darah dan detak jantung janin. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia memberikan beberapa nasihat kepada Bu Wati, seperti pola makan dan cara mengurangi rasa pegal di punggung. "Bu, Ibu jangan lupa istirahat yang cukup ya. Sebentar lagi bayi Ibu akan lahir, jadi Ibu harus siap dengan energi penuh," katanya sambil tersenyum dengan hangat. Setelah selesai dengan pemeriksaan, Konita pamit dan melanjutkan perjalanannya ke rumah ibu lainnya. Desa itu tidak terlalu besar, tapi jarak antara rumah cukup jauh. Apalagi rumah-rumahnya tersebar di perbukitan yang ada di kampung situ. Saat itu ketika ia tiba di rumah Bu Sari, yaitu seorang ibu muda yang baru menikah tahun lalu, suasana sudah mulai gelap, tapi Konita tidak gentar. Ia paham betul bahwa pekerjaan sebagai bidan tidak mengenal waktu. Saat itu Bu Sari sedang duduk di teras rumahnya. Dia terlihat khawatir dengan kondisi kehamilannya yang baru memasuki bulan kelima. "Bu Konita, saya takut Bu. Sejak tadi pagi saya merasa ada nyeri di perut bagian bawah," katanya dengan nada yang cemas. Dengan cepat Konita pun meminta Bu Sari untuk berbaring agar ia bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia memeriksa denyut jantung janin dengan alat-alat stetoskopnya atau alat kedokteran widanya. Alat itu bertujuan untuk memastikan bahwa posisi janin masih dalam kondisi normal. "Bu Sari, Ibu tidak usah khawatir. Janin Ibu masih sehat. Rasa nyeri ini wajar di usia kehamilan seperti ini Bu. Mungkin Ibu terlalu lelah. Ingat ya Bu, jangan terlalu banyak bekerja. Biar Pak Anto saja yang bekerja Bu, serta bantu-bantu rumah,"
ujar Bu Konita menenangkan sambil tersenyum. Mendengar itu Bu Sari terlihat sedikit lega, meski kecemasan masih tersirat di wajahnya. Iya Bu, saya memang sering lupa istirahat, apalagi di sawah lagi banyak pekerjaan, jawab Bu Sari sambil mengusap-ngusap perutnya. Ibu harus jaga kesehatan, jangan sampai terlalu memaksakan diri, nanti malah bisa berpengaruh pada perkembangan bayi Bu. Kalau butuh apa-apa, jangan ragu panggil saya ya Bu, lanjut Bu Konita dengan lembut. Selepas kunjungannya ke rumah Bu Sari, malam itu sudah benar-benar turun. Udara dingin mulai merayap dan suasana desa semakin sunyi. Hanya ada suara binatang malam yang terdengar samar-samar di telinga. Konita masih memiliki satu pasien lagi yang harus ia kunjungi, yaitu seorang ibu bernama Bu Mira, yang diperkirakan akan melahirkan dalam waktu dekat ini. Bu Mira tinggal di bagian terujung desa, di rumah sederhana yang agak terpencil. Jalan menuju rumahnya berbatu serta gelap. Meski begitu, Konita tidak pernah merasa takut. Dia sudah terbiasa dengan perjalanan malam seperti ini. Langkahnya mantap menyusuri jalan setapak dengan hanya berbekal lampu senter kecil untuk menerangi jalan itu. Singkatnya, sesampainya di rumah Bu Mira, suasana saat itu sudah sangat sepi. Bu Mira yang sudah berusia 35 tahun menyambut Konita dengan senyum lelah di bibirnya. Kehamilan ini adalah kehamilan yang penuh perjuangan baginya, karena sebelumnya ia pernah mengalami 2 kali keguguran. Maka tak heran jika setiap hari ia dipenuhi oleh rasa cemas. Bu Konita, terima kasih sudah datang malam-malam begini Bu, ucap Bu Mira sambil menahan tangis. Saya selalu khawatir Bu, kalau terjadi sesuatu dengan bayi ini. Bidan Konita pun duduk di samping Bu Mira dan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa Bu, saya pasti ada di sini untuk membantu. Sekarang mari kita periksa kondisinya ya Bu, ujar Bu Konita sambil menyiapkan alat-alatnya. Pemeriksaan berlangsung dengan tenang, dan seperti yang sudah diduga oleh Bu Konita, kondisi Bu Mira dan janinnya masih dalam keadaan baik. Meski demikian, ia mengerti bahwa ketakutan Bu Mira bukan hanya karena kondisi fisik, melainkan lebih kepada rasa trauma di masa lalu akibat kehilangan 2 anaknya yang keguguran. Ibu tenang saja ya Bu, kali ini semuanya akan baik-baik saja. Saya pasti akan terus memantau perkembangan ibu setiap minggu, ucap bidan Konita dengan meyakinkan. Bu Mira mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan dari Bu Konita. Mereka berbicara sejenak tentang persiapan persalinan dan kemungkinan yang harus selalu diperhatikan oleh Bu Mira. Singkatnya, setelah selesai pengecekan itu, Bu Konita pun berpamitan dan berjalan kembali menuju rumahnya yang terletak di ujung desa. Langit malam begitu gelap, hanya diterangi oleh taburan bintang-bintang yang berkilauan. Meski tubuhnya terasa lelah, hati Bu Konita terasa ringan. Setiap hari di desa ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Bagi bidan Konita, membantu para ibu-ibu di desa ini adalah panggilan hidupnya. Sejak kepindahannya dari kota, ia tak pernah merasa ragu dengan keputusannya untuk menetap di desa ini. Meski kampung ini atau desa ini terpencil, jauh dari hingar-bingar kota, serta terkadang membuatnya merasa sendirian, cinta dan hormat yang ia terima dari masyarakat desa sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bertahan. Setiap langkah yang ia ambil selalu diiringi dengan rasa syukur dan doa, berharap ia dapat terus memberikan yang terbaik bagi para ibu di desa kecil ini. Tak terasa setahun sudah ia berada di kampung sini. Setiap harinya dia selalu ada pelajaran baru yang ia dapatkan. Bukan hanya tentang membantu kelahiran, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan dan harapan masyarakat yang telah dilayaninya. Selepas menjalankan tugasnya, Konita melangkah perlahan menuju rumah kecil yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak sederhana, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan semak-semak liar yang semakin merapat seiring waktu. Di sanalah dia tinggal bersama Nek Imas, seorang nenek tua yang hidup sebatang kara di desa itu. Sudah hampir setahun Bu Konita tinggal bersama Nek Imas. Sejak pertama kali ia ditugaskan ke desa ini, keputusan untuk tinggal di sana sebenarnya datang secara spontan. Saat pertama kali ia sampai di desa, atasan Bu Konita menawarkan beberapa opsi tempat tinggal. Salah satunya adalah tinggal bersama Nek Imas, nenek yang telah lama hidup sendiri setelah suaminya meninggal puluhan tahun yang lalu. Dia juga tak memiliki anak satupun.
Awalnya Bu Konita merasa ragu. Ia tak pernah membayangkan harus tinggal bersama seorang yang usianya jauh lebih tua, apalagi di rumah yang sangat sederhana dan jauh dari kenyamanan di kota. Namun setelah bertemu dengan Nek Imas, hatinya luluh. Nenek itu pun ramah, penuh kasih sayang dan juga terlihat sangat kesepian. Setiap pagi Konita dan Nek Imas memulai hari dengan sarapan sederhana. Biasanya bubur nasi hangat ataupun ubi rebus yang dipetik dari kebun belakang rumahnya. Meskipun makanan mereka sangat sederhana, suasana sarapan selalu hangat. Nek Imas memiliki segudang cerita dari masa lalunya yang selalu membuat Konita merasa terhibur. Duk, zaman dulu ya, kampung ini lebih ramai. Banyak yang datang dari kota untuk mencari kehidupan di sini loh, Duk. Sekarang, lihatlah, desa ini makin sepi, Duk. Cerita Nek Imas suatu pagi saat mereka duduk di teras yang sedang menikmati udara sejuk. Konita hanya tersenyum ketika mendengarkannya. Meski desa ini terisolasi dan jauh dari peradaban yang modern, Konita merasa nyaman dengan ini semua. Mungkin karena ketenangan yang diberikan alam dan kehangatan yang ditawarkan oleh orang-orang seperti Nek Imas. Namun ada satu hal yang kadang-kadang membuatnya merasa terisolasi, yaitu sulitnya berkomunikasi dengan keluarganya yang ada di kota. Setiap kali Konita ingin menghubungi keluarganya, dia harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk keluar desa. Sinyal ponsel di desa ini hampir tidak ada. Jika beruntung, dia bisa menemukan satu atau dua bersinyal di titik-titik tertentu, tapi lebih sering tidak ada sama sekali. Singkatnya, hari itu setelah sarapan, Konita memutuskan untuk mencoba menghubungi keluarganya. Sudah beberapa minggu sejak terakhir kali ia menelpon ibunya. Dia pun tidak mendapatkan kabar lagi. Sambil mengambil ponselnya, ia melihat layar tanpa sinyal. Nek, saya mau keluar sebentar ya, Nek. Mau coba telepon ibu di kota, katanya sambil meraih jaket dan tas kecil. Nek Imas pun mengangguk dengan paham. Iya, Duk. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pakai topi. Matahari hari ini tampaknya terik, Duk. Konita mengambil sepeda tua yang sudah sering digunakannya untuk berkeliling desa. Sepeda itu dulunya milik mendiang suami dari Nek Imas. Dan meski sudah butut, sepeda itu masih bisa diandalkan untuk perjalanan yang singkat. Dengan hati-hati Konita pun mengayuh sepeda keluar dari halaman rumah. Perjalanan keluar desa membutuhkan waktu sekitar 30 menit jika berjalan kaki. Tapi dengan sepeda, Konita bisa mempersingkat waktu menjadi 15 menit. Sepanjang perjalanan ia disambut oleh keindahan alam yang memanjakan mata. Sawah hijau membentang luas serta pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Setelah beberapa waktu mengayuh sepedanya, Konita tiba di sebuah bukit kecil, yaitu tempat favoritnya untuk mendapatkan sinyal. Bukit itu berada di pinggiran desa dan menawarkan pemandangan yang sangat indah. Dari sana Konita bisa melihat desa kecil yang ia tinggali dengan perbukitan hijau yang mengelilinginya. Ia lalu menghentikan sepeda, mencoba menyalakan ponsel kembali. Alhamdulillah, sudah ada sinyal. Dia pun segera menelpon ibunya di kota. Suara dering terdengar cukup lama sebelum akhirnya ibunya mengangkat teleponnya. Halo Bu, ini Konita. Apa kabar di sana? Alhamdulillah ibu baik-baik saja, Nak. Kamu sendiri bagaimana di sana? Sudah lama ibu tidak dengar kabar darimu. Kamu sehat kan? Suara ibunya terdengar penuh kekhawatiran. Alhamdulillah Bu, saya sehat. Di sini semua baik-baik saja. Hanya saja kadang-kadang sinyalnya sulit, jadi tidak bisa sering-sering menelepon. Ibu Konita tahu betul bagaimana kondisi di desa tersebut. Meski demikian, kekhawatiran sebagai seorang ibu tetap tak bisa hilang begitu saja. Kamu jangan terlalu memaksakan diri ya, Nak. Kalau ada apa-apa, segera pulang. Ibu kangen kamu. Iya Bu, insya Allah nanti kalau ada waktu pasti akan pulang. Tapi untuk sementara ini masih banyak ibu-ibu di sini yang butuh saya, Bu. Di sini kan susah kalau mau ke dokter. Jadi ya belum bisa meninggalkan desa. Singkatnya setelah menutup telepon, Konita menghela nafas panjang. Dia pun akhirnya lega bisa mendengar suara dari ibunya, meski hanya dalam waktu singkat. Dengan hati yang tenang, Konita kembali mengayuh sepedanya menuju desa.
Singkatnya, setibanya di rumah Naimas, saat itu Naimas sudah menunggunya di teras dengan secangkir teh hangat. Gimana, Dok? Sudah berhasil telepon keluarganya? Iya, Nek. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja di kota. Syukurlah, Dok. Kamu juga harus selalu ingat untuk menjaga hubungan dengan keluargamu ya, Dok. Meskipun mereka jauh, mereka tetap merindukan kamu. Konita tersenyum. Dia sangat menghargai kata-kata bijak dari Naimas. Meskipun hidup sebatang kara, Naimas tidak pernah terlihat kesepian. Ia selalu tampak damai dengan kehidupannya. Dan itu adalah satu-satunya hal yang Konita kagumi dari dirinya. Pada malam itu selepas habis maghrib, udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Langit pun sudah gelap, hanya diterangi oleh bintang-bintang dan beberapa lampu rumah warga yang masih menyala. Seperti biasa, setelah menjalankan sholat maghrib di rumah Naimas, Konita segera bersiap untuk melakukan kunjungan rutin ke rumah-rumah ibu hamil di desa itu. Satu hal yang Konita pelajari dari desa ini, panggilan untuk memeriksa kesehatan para ibu hamil bisa datang kapan saja, entah siang ataupun malam. Dan malam itu ia mendapat panggilan dari rumah Bu Ani, seorang ibu muda yang baru memasuki usia kandungan 8 bulan. Meski tidak ada tanda-tanda yang mencemaskan, Bu Ani merasa sedikit mual dan nyeri di punggungnya, sehingga dia meminta Bu Konita untuk datang untuk memeriksa. Dan saat Konita mau pergi, dia pun diberi pesan oleh Naimas. Dok, jangan terlalu larut pulangnya. Pesan Naimas itu tatapan matanya penuh kekhawatiran. Ia selalu was-was jika Konita keluar rumah pada malam hari, apalagi setelah kabar tentang pemuda-pemuda desa yang sering bikin rusuh semakin merebak. Memang akhir-akhir ini, pemuda-pemuda itu sering berkeliaran di malam hari, mabuk-mabukan, dan kerap membuat masalah bagi desa itu. Meski Konita selalu berusaha untuk menghindar, namun akhir-akhir ini mereka semakin berani mengganggunya saat ia sedang lewat. Iya, Nek. Insya Allah aku cepat pulang. Nanti kalau ada apa-apa, saya bisa kabari Pak Kades kok, Nek. Jawab Konita sambil tersenyum, meskipun dalam hatinya ia juga sedikit cemas. Dengan mengenakan jaketnya dan membawa tas berisi perlengkapan medis, Konita keluar dari rumah Naimas. Jalanan desa malam itu sangat lengang, hanya suara jangkrik dan angin yang seringkali berbisik di antara dedaunan. Suasana sunyi seperti ini biasanya membuat Konita merasa tenang. Namun tidak untuk malam ini. Ada sesuatu yang membuatnya sedikit gelisah. Saat sedang berjalan di jalan utama desa yang sangat gelap, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sekumpulan pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka tertawa-tawa serta merokok. Itu adalah kelompok pemuda yang dikenal sebagai biang keributan di desa ini. Sesuai dengan pesan yang dibilang oleh Naimas, mereka memang sering berkumpul di malam hari untuk minum minuman keras, serta membuat kegaduhan di desa itu. Saat Konita berjalan melewati para gerombolan itu, Konita mempercepat langkahnya, berharap dia bisa segera melewati mereka tanpa harus menarik perhatiannya. Namun seperti biasa mereka pun segera memperhatikannya ketika dia lewat. Bidan cantik tuh. Bidan cantik, mau kemana malam-malam gini, Neng? Seru salah satu pemuda dengan nada yang menggoda. Konita hanya menunduk dan terus berjalan berusaha tidak menanggapi. Dia tahu semakin dia menanggapi, mereka pasti akan semakin berani. Elah, sombong amat sih, Neng. Kita ajak ngobrol malah diam saja, kata pemuda lainnya. Kali ini suaranya lebih keras dan terdengar tak sopan. Konita tetap tidak menoleh dengan itu. Ia dengan cepat terus melangkah berharap segera sampai di rumah Bu Ani dan menghindari dari gangguan-gangguan para pemuda itu. Meski jantungnya berdebar dengan kencang, ia berusaha menenangkan diri sendiri. Singkatnya, setelah beberapa menit akhirnya ia pun berhasil melewati gerombolan itu dan ia tiba di rumah Bu Ani. Dok. Assalamualaikum Bu Ani, ucap Konita sambil mengetuk pintu rumah Bu Ani. Pintu pun segera terbuka dan Bu Ani dengan wajah cemas tapi lega menyambutnya dengan hadir. Waalaikumsalam Bu Konita. Alhamdulillah sudah datang. Masuk, Bu. Ini Bu Konita, saya merasa nyeri-nyeri di punggung. Takutnya ada apa-apa dengan bayi saya.
Bu Konita pun tersenyum dengan lembut. Tenang Bu Ani, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Mari, saya periksa dulu. Dengan cekatan Konita melakukan pemeriksaan kepada Bu Ani. Dia mengecek tekanan darah, detak jantung janin dan memberikan beberapa saran untuk mengurangi nyeri punggung. Setelah memastikan kondisi Bu Ani dan bayinya sehat, Konita memberikan beberapa tips sederhana kepada Bu Ani, seperti posisi tidur yang lebih nyaman, serta gerakan ringan untuk mengurangi rasa nyeri. Bu Ani, setelah saya cek, alhamdulillah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu. Bayi ibu sehat. Mungkin ibu terlalu lelah atau tegang. Jadi, ibu butuh istirahat yang cukup, Bu. Bu Ani pun mengolah nafas dengan lega. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Konita. Saya lebih tenang sekarang. Dan setelah selesai menjalankan tugasnya, Bu Konita berpamitan dan kembali berjalan pulang. Jalan yang tadi dilewati kini terasa lebih gelap dan sunyi. Ia berharap tidak harus bertemu lagi dengan pemuda-pemuda itu. Namun harapannya pupus ketika dari kejauhan terlihat mereka masih berada di tempat yang sama. Aduh, kok masih ada sih di situ? Gumam Konita. Dia pun berjalan sendiri dengan tenang. Bidan cantik datang lagi. Sendirian ya? Malam-malam begini kok sendirian, Neng? Emangnya gak takut? Salah satu pemuda berseru dengan nada melecehkan saat Konita mulai mendekatnya. Kali ini godaan mereka terdengar lebih kasar. Nafas Konita pun sedikit tercekat. Mereka tampak lebih beringas mungkin karena sudah terpengaruh oleh minuman keras. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu seorang pemuda dengan bertubuh kekar dengan rambut gondrong, dia berdiri dan berjalan ke arah Konita. Neng, sini atuh. Jangan cuek gitu. Memangnya mau kemana kok buru-buru? Emangnya gak takut apa lewat sini malam-malam? Katanya sambil berusaha mendekati Konita. Konita mempercepat langkah tapi pemuda itu menghalangi jalannya. Ia tetap tidak ingin menanggapi mereka, berusaha untuk tenang meski rasa takut mulai menjalar. Dan saat itu, tiba-tiba pemuda yang lain pun ikut berdiri dan juga mendekatinya. Kamu harus lebih sopan kalau lewat sini malam-malam, Neng. Ucap pemuda lainnya dengan nada menggoda yang semakin kasar. Maaf, saya sedang bekerja. Jawab Konita dengan singkat, mencoba tetap tenang meski ia tahu jika ia terlihat ketakutan, maka situasi ini bisa semakin memburuk. Ia mengalihkan pandangannya dan mencoba berjalan cepat tapi langkahnya kembali dihalangi. Mau kemana, Teng? Ayo temani kita ngobrol dulu. Kamu kan gak buru-buru banget kan? Pemuda bertubuh kekar itu semakin mendekat. Dia pun mencoba meraih tangan Konita. Dalam hati Konita dia merasa panik. Tangan pemuda itu hampir saja menyentuhnya. Tapi hari itu, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seruan keras. Apa-apaan kalian? Semua kepala pun menoleh ke arah suara itu. Dia adalah seorang bapak tua dengan tongkat berjalan. Dia adalah Pak Yanto, salah satu tetua desa. Dia datang sambil memarahi para pemuda tersebut. Para pemuda itu tampak ragu sejenak lalu perlahan mundur. Meski dikenal sering membuat onar, mereka juga masih takut dengan para tetua desa. Jangan bikin masalah di desa ini tahu. Kalian mau dihukum sama Pak Kades? Pak Yanto melanjutkan bentakannya. Para pemuda itu akhirnya pergi dengan mulut menggerutu, tapi tak lagi berani mendekati Konita. Setelah memastikan mereka sudah cukup jauh, Pak Yanto pun menoleh ke arah Konita. Nak Konita, kamu gak apa-apa? Konita mengangguk meski wajahnya masih pucat. Alhamdulillah, tidak apa-apa Pak. Terima kasih ya Pak. Mereka hampir... Untung saja saya lewat sini ya Neng. Lain kali kalau malam-malam begini, lebih baik ajak orang lain untuk menemani Neng. Jangan sendirian. Pemuda-pemuda itu memang suka bikin masalah Neng. Nasihat Pak Yanto dengan nada prihatin. Insya Allah Pak. Terima kasih banyak sudah menolong saya ya Pak. Setelah berbicara sebentar,
Pak Yanto mengantar Konita sampai ke jalan menuju ke rumah Nek Imas. Malam itu Konita pun akhirnya tiba dengan selamat, meski rasa takut masih menyelimuti hatinya. Dan begitu dia masuk ke rumah Nek Imas sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajahnya yang terlihat khawatir. Duk, kamu lama sekali pulangnya. Ada apa? Tanya Nek Imas dengan nada yang cemas. Konita duduk langsung di samping Nek Imas lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ketika mendengar cerita itu, wajah Nek Imas langsung berubah menjadi muram. Astagfirullahaladzim, mereka semakin berani saja. Nenek sudah sering dengar kabar buruk tentang mereka, Nduk. Tapi ini pertama kali ya mereka mengganggu kamu. Iya, Nek. Untung tadi Pak Yanto datang menolong. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya sudah, Nduk. Lain kali kamu harus berhati-hati lagi ya. Besok kita bisa bicara dengan Pak Kades, biar mereka tidak berkeliaran dan juga mengganggu warga, Nduk. Malam itu Konita pun berusaha menenangkan dirinya. Meski perasaan takut masih menyelimuti hatinya, dia pun tetap kuat, karena di samping itu dia nantinya akan melaporkan kepada Pak Kades. Setelah beberapa hari kejadian itu, ketegangan di hati Konita masih belum mereda. Meski tugasnya sebagai bidan desa terus berjalan seperti biasa, perasaan tidak nyaman selalu menghantuinya setiap kali dia harus keluar rumah, terutama di malam hari. Ia juga tidak bisa melupakan tatapan mata dan perilaku kasar dari gerombolan pemuda-pemuda itu. Kejadian tersebut membuat Konita semakin yakin bahwa ia harus bertindak lebih tegas demi keamanan dirinya dan juga para warga desa. Pagi itu pun Konita memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Pak Kades yang diiringi oleh Nek Imas. Mereka berjalan menuju balai desa, tempat Pak Kades sering berkumpul dengan tetua desa dan warga lainnya untuk membahas masalah-masalah yang ada. Saat tiba di sana, Konita disambut hangat oleh Pak Kades. Pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih, namun wajahnya masih terlihat penuh dengan kewibawaan. Assalamualaikum Pak Kades. Sapa Konita dengan suara tenang meski ada sedikit kegugupan dalam dirinya. Waalaikumsalam Bu Konita. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Kades menyadari raut wajah serius di wajah Konita dan juga Nek Imas. Tanpa menunggu lama, Konita mulai menceritakan insiden yang terjadi beberapa malam yang lalu. Ia menjelaskan dengan rinci bagaimana para pemuda desa telah mengganggunya, bahkan mencoba bertindak lebih jauh jika Pak Yanto tidak datang tepat waktu. Mendengar cerita itu, Pak Kades mengerutkan kening. Ia juga sudah lama mendengar tentang kelompok pemuda itu yang sering membuat keributan. Tapi kini mereka sudah mulai mengancam keamanan warga, dan itu tidak bisa untuk dibiarkan saja. Saya sangat menyesalkan kejadian ini, Bu Konita. Mereka sudah melampaui batas. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka terus membuat kerusakan di desa ini, kata Pak Kades dengan nada yang serius. Pak Kades segera memanggil beberapa tetua desa untuk berkumpul. Mereka berdiskusi cukup panjang tentang langkah apa yang harus diambil untuk menghentikan ulah pemuda-pemuda tersebut. Para tetua desa sepakat bahwa ini sudah terlalu lama dibiarkan dan harus juga ada tindakan yang tegas. Akhirnya Pak Kades memutuskan untuk memanggil pemuda-pemuda itu ke balai desa pada keesokan harinya. Mereka nantinya akan diberi peringatan keras dan nasihat langsung dari Pak Kades serta para tetua desa. Konita juga hanya berharap tindakan ini bisa menghentikan gangguan yang selama ini dialami oleh dirinya serta warga yang lainnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, pemuda-pemuda itu datang ke balai desa dengan wajah acuh tak acuh. Mereka tampak tidak peduli meski sudah tahu bahwa mereka dipanggil karena masalah. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu Jaka, pemuda bertubuh kekar dengan rambut gondrong yang sering memimpin kelompok tersebut. Dia tersenyum sinis ketika melihat Pak Kades. Saat itu Pak Kades memulai pertemuan itu dengan nada yang tegas. Perhatian, kalian sudah terlalu lama membuat masalah di desa ini. Sudah banyak juga laporan yang masuk. Dan terakhir, kalian berani-beraninya mengganggu Bu Konita yang saat itu sedang bertugas. Saya rasa hal ini tidak bisa terus-terusan membiarkan kalian bertindak seenaknya. Para pemuda itu hanya terdiam,
Sebagian tampak gelisah, namun Jaka masih saja terlihat santai, bahkan sedikit tertawa kecil. Kami hanya bercanda, Pak. Gak ada yang serius kok, Pak. Lagi pula, desa ini kan tempat kita juga. Kenapa gak boleh nongkrong? Ucap Jaka dengan nada meremehkan. Pak Kades menggelengkan kepalanya. Ini bukan soal kalian nongkrong ya. Ini tapi soal perilaku kalian yang sudah meresahkan warga. Desa ini adalah tempat tinggal semua orang, dan kalian tidak berhak membuat orang lain merasa takut. Ini peringatan terakhir. Jika kalian terus membuat masalah, maka akan ada tindakan tegas. Para tetua desa pun memberikan nasihat kepada para pemuda itu, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam desa, dan juga agar menghormati sesama dan menjaga keamanan bersama. Meskipun sebagian dari mereka tampak mendengarkan, Jaka dan beberapa temannya terlihat tidak peduli. Singkatnya, setelah pertemuan itu selesai, mereka pun pergi tanpa menunjukkan rasa penyesalan. Namun yang tidak diketahui oleh Pak Kades dan para tetua desa, di dalam hati Jaka dan beberapa temannya merasakan perasaan dendam terhadap Konita mulai berkobar. Bagi mereka, Konita adalah sumber masalah yang membuat mereka harus menerima teguran dari Pak Kades. Dalam benak mereka, jika bukan karena Konita melapor kepadanya, mereka tidak akan dipermalukan di depan para tetua desa. Mereka pun merencanakan sesuatu yang lebih buruk sebagai bentuk balas dendam. Singkat cerita, pada malam itu di sebuah tempat sepi di pinggir desa, Jaka berkumpul dengan beberapa temannya yang lain. Mereka duduk melingkar, berbicara dengan nada rendah namun penuh kemarahan. Kita nggak bisa biarin ini terus-terusan, kata Jaka, suaranya terdengar dingin dan penuh dendam. Bidan itu, dia pikir bisa merusak kesenangan kita. Kita harus kasih dia pelajaran. Emangnya apa rencanamu, Jak? Tanya salah satu temannya dengan nada penasaran. Meski sedikit ragu, Jaka dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan kadang bertindak nekat. Jaka tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak membawa ketenangan. Kita akan membuat dia menyesal karena sudah melapor kepada Pak Kades. Biar dia tahu rasa siapa yang sebenarnya punya kuasa di desa ini. Dengan rencana jahat di benaknya, Jaka dan teman-temannya mulai menyusun strategi untuk memberi pelajaran kepada Konita. Mereka tahu bahwa Konita sering keluar rumah di malam hari untuk mengunjungi para ibu hamil. Itulah momen yang tepat bagi mereka untuk bertindak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Konita melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Meski ia merasa sedikit lega setelah melaporkan masalah kepada Pak Kades, bayangan tentang pemuda-pemuda itu masih menghantui pikirannya. Ia tidak tahu bahwa malam ini para pemuda tersebut telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu sekitar pukul 8 malam, Konita mendapat panggilan dari salah satu ibu hamil di desa. Ibu itu merasa sedikit pusing dan ingin diperiksakan Konita. Seperti biasa, dia pun bersiap dengan tas kecilnya dan juga mengenakan jaket. Sebelum keluar, ia berpamitan kepada Nek Imas. Nek, aku pergi dulu ya, Nek. Iya, Nduk. Hati-hati ya. Iya, Nek. Insya Allah nanti saya akan cepat pulang. Saat keluar rumah dan mulai berjalan menuju rumah ibu yang memanggilnya, Konita merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya, dan udara malam itu terasa lebih dingin. Perasaan was-was menyelimuti pikirannya, namun ia tetap berjalan dengan langkah yang tegas. Tanpa sepengetahuan dari Konita, Jaka dan teman-temannya sedang bersembunyi di salah satu sudut jalan yang biasa dilalui oleh Konita. Mereka menunggu dengan penuh kesabaran, menyiapkan jebakan untuk menakut-nakuti, atau mungkin lebih buruk lagi. Malam itu saat Konita berjalan menyusuri jalan setapak desa dengan langkah penuh tanggung jawab, ia memikirkan tugasnya sebagai bidan, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Meski perasaan cemas menghantui dirinya, terutama setelah insiden beberapa hari yang lalu, Konita mencoba tetap tenang. Udara malam itu terasa lebih dingin dan desiran angin membawa aroma tanah basah dari ladang-ladang sekitar. Namun tiba-tiba dari arah belakang, langkah kakinya terhenti. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, sesuatu yang kasar dan tebal menutupi wajahnya. Itu adalah sebuah karung. Ia terkejut dan berusaha meronta, tetapi sepasang tangan yang kuat menariknya ke belakang, membuatnya kehilangan keseimbangan dan nafasnya tersengal-sengal.
Tubuhnya sudah meronta-ronta tapi usahanya hanya sia-sia saja. Dalam kepanikan itu, Konita mencoba berteriak. Namun suara teriakannya teredam oleh kain tebal yang menutupi wajahnya. Tangan-tangan kasar itu memegang tubuhnya dengan erat, membawanya ke arah yang tidak diketahui. Ia pun saat itu semakin kesulitan untuk bernafas. Lalu dengan cepat ada sesuatu yang menempel di hidungnya. Bau tajam yang menusuk itu membuatnya dia semakin lemas. Itu adalah obat bius. Dalam hitungan detik saja, kesadarannya mulai menghilang. Dunia di sekelilingnya memudar menjadi gelap. Tubuhnya terasa berat dan perlahan-lahan Konita pun menjadi pingsan. Singkatnya beberapa saat kemudian, dalam keadaan setengah sadar, Konita merasa tubuhnya diguncang-guncang. Tubuhnya serasa digotong, tidak bisa bergerak dan hanya bisa merasakan dinginnya udara malam yang menusuk kulitnya. Ia mencoba membuka mata tetapi pandangannya telah kabur dan kepalanya saat itu terasa berat. Suara tawa kasar terdengar di sekelilingnya, membuat perasaan takut semakin menjalar di seluruh tubuhnya. Sudah lama kita tunggu saat ini. Suara Jaka terdengar samar di telinga Konita, disertai dengan gelak tawa temannya yang lain. Ia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, namun ia mengenali suara-suara itu. Suara yang selama ini menjadi momok di desa itu, yaitu pemuda-pemuda itulah, Jaka dan juga gengnya. Mereka semua membawanya ke kebun di pinggir hutan, tempat yang sepi dan jauh dari jangkauan warga desa. Di tempat itu mereka sudah menyiapkan rencana yang lebih gelap dan jahat. Jauh di luar batas kemanusiaan, wajah-wajah mereka ditutupi dengan kain hitam. Meski Konita sudah tahu siapa mereka, tubuhnya yang saat itu lemah tak mampu memberikan perlawanan. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit dan kelemahan membuatnya semakin tak berdaya. Di tempat itu di bawah remang-remang cahaya rembulan, Jaka dan gengnya pun melancarkan perbuatan bejat mereka. Saat itu Konita pun hanya diam. Dia diperkosa dengan paksa. Konita hanya bisa menangis dalam diam, merasa terjebak dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Rasa sakit menghantam tubuh dan jiwanya. Mereka melecehkannya dengan cara yang begitu keji, tanpa belas kasih. Rasa takut, malu dan tak berdaya menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat Konita semakin lemah. Konita yang sebiasanya begitu tegar dalam menghadapi cobaan hidup, kini dia hanya bisa pasrah. Tubuhnya terasa hancur dan jiwanya juga retak. Ia ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Yang tersisa hanyalah air mata yang tak berhenti mengalir, mencerminkan luka yang begitu dalam yang dialami oleh Konita. Sementara itu di rumah Bu Sari, ibu hamil yang sedang menunggu kedatangan Konita, merasakan kekhawatiran yang mulai muncul. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam dan Konita belum juga tiba di rumah Bu Sari. Bu Sari yang mulai gelisah. Ia tahu Konita selalu tepat waktu dalam tugasnya, apalagi dalam hal-hal penting seperti ini. Pak, kenapa Bu Konita belum datang juga ya Pak? Tanya Bu Sari pada suaminya, wajahnya pun mulai tegang. Mungkin ada sesuatu yang tertunda di jalan Bu. Kita tunggu saja, jawab suaminya mencoba menenangkan. Namun setelah beberapa menit lagi, tanpa berlalu dan tanpa kabar, kecemasan mereka semakin besar. Akhirnya Bu Sari dan suaminya pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Imas, tempat tinggal Konita, untuk memastikan keadaannya. Mereka berharap mungkin Konita tertahan oleh sesuatu, tetapi mereka tidak pernah menyangka apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Konita. Singkatnya, sesampainya di rumah Nek Imas, mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Sementara Neimas yang tengah menunggu di ruang tamu dengan sedikit rasa khawatir, dia pun segera membuka pintu rumahnya. Bu Sari, ada apa malam-malam begini Bu? Tanya Neimas, meski dalam hatinya ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini Nek, Bu Konita kok belum juga sampai di rumah kami ya Nek? Kami khawatir, kata Bu Sari dengan nada yang panik. Neimas pun terkejut. Apa? Dia tadi sudah berangkat loh Bu. Seharusnya sudah sampai. Ini juga sudah terlalu lama loh Bu. Rasa panik pun mulai menyelimuti suasana. Mereka tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Sementara mereka segera berlari ke rumah Pak Kades untuk melaporkan kejadian tersebut. Pak Kades yang tengah bersiap untuk tidur, dia pun langsung terkejut mendengar laporan itu. Pak Kades, bangun Pak Kades. Aduh, siapa sih Bu itu Bu? Gak tahu Pak,
Coba kita lihat saja yuk, Pak. Pak Kades, saya mau laporan, Pak. Bu Konita hilang, Pak. Tadi saya suruh dia ke rumah saya untuk cek kehamilan istri saya, Pak. Tapi dia tidak sampai-sampai. Dan saat saya menghampiri ke rumahnya, Pak, kata Nek Imas, tadi Bu Konita sudah pergi, Pak. Tapi dia tidak sampai-sampai. Dan saya juga tidak berpapasan di jalan, Pak. Tanpa menunggu lama, Pak Kades pun segera mengumpulkan beberapa warga untuk memulai pencarian. Mereka berpencar menyusuri jalan yang biasanya dilalui oleh Bu Konita. Senter-senter dinyalakan. Suara panggilan untuk Konita menggema di sepanjang jalan setapak. Namun saat itu tidak ada jawaban. Desa itu pun kini diliputi oleh kecemasan serta ketakutan. Pencarian Konita berlangsung sepanjang malam. Warga desa dipimpin oleh Pak Kades terus berteriak memanggil nama Konita, berharap Konita mendengar dan memberikan tanda. Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Ibu yang memanggil Konita sebelumnya sudah sangat cemas. Begitu juga dengan suaminya. Nek Imas pun duduk gelisah di rumah. Dia tak mampu tidur berharap Konita kembali dengan selamat. Di tengah kegelapan malam, Jaka dan gengnya yang sedang melakukan tindakan jahat terhadap Konita di pinggiran kebun. Ketika mendengar suara-suara dari warga yang sedang mencari, sontak mereka pun panik. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung meninggalkan Konita yang sudah tak berdaya. Mereka berlari terbirit-birit ke arah yang berlawanan, melintasi pepohonan dan semak-semak meninggalkan Konita sendirian dalam keadaan pingsan. Sementara itu para warga yang terus mencari Konita semakin khawatir karena dia tak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Suara panggilan mereka menggema di hutan, namun saat itu tetap tak ada jawaban. Setelah beberapa jam mereka mencari, mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa dan melanjutkan pencarian saat fajar telah menyingsing. Singkatnya, pada pagi harinya, salah satu petani desa itu yaitu Pak Bejo yang hendak pergi ke kebunnya untuk memulai pekerjaan pagi. Dia tidak menyangka akan menemukan pemandangan yang mengerikan. Di salah satu sudut kebun yang biasa ia lewati, ia melihat sosok tubuh yang tergeletak di tanah. Pak Bejo pun mendekat dan betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa itu adalah Konita. Konita saat itu terbaring tak sadarkan diri. Pakaiannya acak-acakan dan wajahnya pucat. Pak Bejo pun segera berlari kembali ke desa. Dia berteriak-teriak memanggil para warga. Tolong, tolong, saya menemukan Bu Konita, tolong. Teriakan itu terdengar para warga, membuat semua warga segera berkumpul di situ. Beberapa orang segera mendatangi lokasi tempat Konita ditemukan. Tanpa membuang waktu, Konita pun dibawa kembali ke rumah Nek Imas. Warga desa terkejut dan prihatin melihat kondisi bidan muda yang selama ini menjadi tulang punggung kesehatan di desa mereka. Nek Imas yang melihat keadaan Konita hanya bisa menangis. Hatinya hancur melihat orang yang ia anggap seperti cucu sendiri dalam kondisi seperti itu. Konita pun segera dibaringkan di tempat tidurnya. Beberapa ibu di desa datang membantu membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya dengan yang lebih layak. Wajahnya saat itu tetap pucat dan tubuhnya menjadi lemas. Namun ia masih bernafas. Para warga hanya bisa berdoa berharap bidan yang selama ini telah merawat mereka bisa kembali sehat dan kuat. Pak Kades pun yang saat itu berada di sana. Dia pun segera memanggil dokter dari kota untuk memeriksa kondisi dari Bu Konita. Sementara itu kabar tentang apa yang terjadi dengan Konita pun mulai menyebar di seluruh desa. Semua warga termasuk Pak Kades bertekad untuk mencari tahu siapa pelaku tindakan keji ini dan akan membawa mereka ke hadapan hukum. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.